melihat kasus seorang anak siswi di Palembang yang dicabulin dan dibunuh oleh pacarnya dan juga teman pacarnya yang 3 orang tersebut di bawah umur. Menurut Ibu gimana nih Bu Smiasan? Kalau dilakukan pencabulan itu jelas salah. Namun kalau yang melakukan pencabulan itu betul orang yang sakit jiwa, maka dia tidak dapat dihukum karena melakukannya bukan dengan kesadaran penuh. Namun yang lain itu yang betul-betul salah, karena mereka kan orang-orang yang berjiwa sehat di bawah umur. Walaupun penyebabnya adalah film porno, kita kembali lagi, siapa yang menyebarkan film porno itu jelas lebih bersalah, karena tahu bahwa film porno itu kan suatu yang dilarang, kemudian menyebabkan yang lain itu terangsang dan akhirnya memperkosa. Itu jelas kesalahan, dan seharusnya walaupun mereka di bawah umur harusnya tetap dihukum, walaupun hukumannya dilakukan di tempat yang bukan di penjara biasa, tapi penjara anak-anak. Bu, tapi melihat kondisi psikis mental dari mantan pacarnya dan juga teman yang diajaknya itu, gimana sih Bu, kok bisa sampai tidak ada rasa bersalah gitu Bu? Sepertinya mereka ikut juga menemukan mayat tersebut dan juga ikut tahlilan juga, gimana Bu kondisi? Sekarang kalau kita lihat, belum tentu tidak ada rasa bersalah, tapi rasa bersalah itu kurang besar. Kalau dia memang betul-betul ada suatu itikat di mana dia masih ada rasa bersalahnya, maka dia tidak akan melakukan pemerkosaan. Tapi sekarang dalam hal dilakukan pemerkosaan, kemudian ikut mencari atau pura-pura mencari perempuan yang akhirnya sampai meninggal itu, maka di situ adalah cara untuk supaya pura-pura tidak terlibat. Itu suatu hal yang cukup sering terjadi jika melakukan suatu kejahatan, kemudian pura-pura tidak ikut terlibat dan pura-pura ikut mencari. Jadi itu hanya sandiwara agar tidak ditangkap. Bu, apa sih Bu yang harus dilakukan untuk anak-anak ibaratnya yang di bawah umur, anak remaja, biar tidak sampai kejadian seperti ini lagi, gara-gara melihat video porno mereka jadi ikut atau menonton video kriminalitas, mereka menjadi melakukan hal yang tidak kita inginkan. Apa sih Bu sebenarnya? Ini kalau kita lihat ya, kejahatan sekarang kan terlalu bebas. Di sekolah seharusnya kalau ada perkelahian, kalau ada hal-hal tidak baik, paling tidak guru itu ikut mengatasi. Jadi jangan dibiarkan, apalagi kalau anaknya masih kecil. Tapi di pihak orang tua juga jangan sampai ada orang tua yang justru menekan gurunya. Jadi ini satu kesatuan di sekolah yang harus kembali, guru harus ikut membina murid-muridnya yang terdeteksi sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Misalnya mereka penyimpangan sering berkelahi, mereka misalnya suka nonton video porno, itu sudah diatasi. Jangan dibiarkan akhirnya jadi tidak terkendali seperti yang terjadi sekarang. Bu, sudah segitu parahnya apa di zaman modern ini anak di bawah umur sampai sesadis itu, sampai melakukan hal yang seperti itu, setega itu. Di mana peran orang tua Bu ibaratnya selama ini Bu, buat Ibu sendiri? Ya, sebetulnya peran orang tua itu terutama pada selama anak itu sepenuhnya di rumah. Setelah itu dia ke sekolah. Pada saat sudah di sekolah, sebagian itu adanya di guru-guru, adanya di sekolah itu. Karena itu guru perlu ikut membina, jangan lepas tangan. Jangan anak yang baru lepas dari orang tuanya untuk sekolah dianggap bahwa dia sudah cukup matang untuk berjalan, ya, untuk berjalan tanpa pembinaan. Di situ harus kita bina. Mungkin tidak perlu dibina secara khusus, tapi mereka yang mulai menyimpang itu harus diatasi, itu harus diberikan pengarahan, dan kalau perlu dialihkan ke seorang ahli jiwa. Pendidikan agama penting. Pendidikan agama sama pentingnya. Tinggal kita tidak bisa mengatakan bahwa
pendidikan agama berkhasiat untuk semuanya. Jadi agama juga diberikan, tapi pendidikan moral juga diberikan. Lalu kita lihat lagi, ada apa yang salah pada anak itu? Apakah orang tuanya kurang perhatian? Atau ada apa? Atau memang sepenuhnya lingkungan? Tapi kalau kita biarkan, lingkungannya kan jadi lingkungan yang kurang baik. Kalau lingkungan yang kurang baik, otomatis mudah terbawa. Seperti sekarang kan lingkungan dianggap kurang baik. Jadi setiap anak akan cukup mudah terbawa. Bu, gadget sangat berpengaruh, teknologi sama. Ada plus minusnya. Menurut Ibu sendiri gimana? Gadget tetap sangat berpengaruh. Jadi memang di sini ada tambahan ilmu, tapi hal-hal yang negatif juga bisa belajar dari situ. Karena itu dalam mengimbangi teknologi sekarang perlu adanya seleksi. Jika seseorang mulai menyimpang, maka orang itu mulai diatasi. Bu, terakhir, peran pemerintah khususnya atau juga siapapun ini, jangan kejadian seperti ini lagi. Apa sih Bu yang harus dilakukan Bu pemerintah untuk mencegah? Sekarang kita lihat ya, pencegahan itu kan harus dari awal, mulai dari kepribadian anak itu. Kemudian setelah itu yang ternyata menyimpang itu terdeteksinya paling mudah terdeteksi di sekolah. Kalau di sekolah sudah terdeteksi, maka gurunya perlu melibatkan orang tua. Orang tua perlu tahu bahwa mulai ada penyimpangan dan perhatian pada anak itu harus diutamakan agar nantinya tidak terjadi penyimpangan seperti anak-anak sekarang. Bu, selain bullying makin marak sekarang, tindak asusila anak di bawah umur makin marak. Ini apa sih Bu yang membuat kondisi psikis seseorang anak di bawah umur? Sebetulnya sekarang itu suatu tanda bahwa kesehatan jiwa menurun. Kesehatan jiwa pada banyak orang, pada anak-anak, juga pada orang dewasa. Karena itu pada saat anak itu kan pencegahan pada saat anak. Kalau kondisi jiwanya menurun, kepribadian yang kurang sehat, itu harus diatasi demi untuk masa depannya dan demi supaya tidak terjadi masalah-masalah kejiwaan yang terlalu banyak, masalah penyimpangan yang terlalu banyak, yang memudahkan orang lain, yang penyimpangannya tidak terlalu besar untuk